Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah gelombang dan optik akan membawakan materi pada bab optika geometri, di mana materi yang akan kami ulas di sini yaitu sifat dari cahaya, khususnya pemantulan cahaya pada cermin. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu apa sih cahaya itu. Nah, cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Dalam fisika, cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata ataupun tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang kita kenal atau kita biasa sebut dengan foton. Ada 3 materi yang akan kita bawakan di sini. Yang pertama ada konsep dasar pemantulan cahaya, yang kedua ada pemantulan cahaya pada cermin datar, yang ketiga ada pemantulan pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama, yang mana akan kita bawakan di sini yaitu konsep dasar dari pemantulan. Pemantulan cahaya sendiri adalah proses munculnya kembali cahaya dari bidang pantul, suatu proses yang terjadi dari perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asal. Kondisi ini muncul karena cahaya menubruk atau menabrak bidang pantul sehingga memunculkan sinar pantul. Pemantulan cahaya sendiri pertama kali diamati dan ditemukan oleh Bapak Wilbur Snellius hingga akhirnya muncul hukum Snellius. Datangnya sebuah sinar dari adanya sumber cahaya disebut dengan sinar datang yang kemudian dipantulkan bisa menggunakan cermin datar dan menghasilkan sinar pantul disertai garis tegak lurus yang biasa kita kenal atau kita namakan dengan garis normal. Garis ini tidak nyata, teman-teman. Oke. Yang kedua, hukum pemantulan cahaya atau kita kenal dengan hukum Snellius ada 2 isi pokok, di mana yang pertama yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul berada dalam satu letak suatu bidang datar. Yang kedua, besar sinar yang datang atau memantul sama dengan sudut pantul tempat sinar tersebut memantul. Jadi teman-teman, besarnya sudut sinar datang dengan sinar pantul itu sama jika kita tinjau dari garis normal, di mana garis normal ini tadi tidak nyata dan berada tegak lurus dengan bidang datar. Nah, macam-macam pemantulan cahaya sendiri ada 2. Yang pertama ada pemantulan teratur, yang kedua ada pemantulan Baur, di mana pemantulan teratur ini adalah sinar datang itu menabrak atau menubruk permukaan yang rata, sehingga pemantulan sesuai dengan konsep datangnya cahaya dan pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini biasanya kita temukan pada pemantulan cahaya khususnya menggunakan cermin datar, sehingga akan menghasilkan sinar pantulnya bersifat sempurna dan teratur. Yang kedua ada pemantulan Baur, di mana pemantulan Baur ini berkas cahaya mengenai bidang pantul dengan permukaan yang tidak datar. Cahaya yang memantul memang terlihat tidak teratur namun terarah. Cahaya tersebut memantul sesuai dengan konsep pemantulan cahaya. Jadi yang membedakan macam-macam pemantulan cahaya itu hanya terletak pada bidang pantulnya saja, sehingga muncul pemantulan teratur dan pemantulan Baur. Pada pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin datar memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu 1. Bayangan yang terbentuk akan sama besarnya dengan benda aslinya. Contohnya, misalnya tinggi benda asli adalah 80 cm, maka bayangan yang terbentuk juga akan sama, yaitu 80 cm. Kemudian sifat yang kedua adalah jarak bayangan benda ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, yaitu di mana sinar datang dan sinar pantul pada permukaan cermin datar dan menghasilkan sudut datang dan juga sudut pantul yang memiliki jarak yang sama. Kemudian sifat yang ketiga adalah bayangan yang terbentuk terbalik kanan dan kiri. Misalnya contohnya di mana benda asli tersebut ketika kita bercermin
tangan kanan kita akan menjadi tangan kiri. Kemudian sifat yang terakhir adalah bayangan bersifat semu ataupun tidak nyata. Berikut adalah sifat-sifat cermin cekung. Yang pertama, bayangan pada cermin cekung selalu terbentuk di belakang cermin. Yang kedua, bayangan terbalik, yaitu bayangan pada cermin cekung selalu terbentuk terbalik dari objek aslinya. Yang ketiga, bayangan nyata. Bayangan objek diletakkan di titik fokus cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, yaitu bayangan yang dapat diterima pada layar. Dan yang keempat, bayangan virtual. Jika objek diletakkan di antara titik fokus dan cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah virtual, yaitu bayangan tidak dapat diterima pada layar. Yang kelima, bayangan lebih kecil dari objek. Bayangan pada cermin cekung selalu lebih kecil dari aslinya kecuali objek diletakkan pada jarak fokus. Yang keenam, bayangan terletak di ruang 2. Bayangan pada cermin cekung selalu terletak di ruang 2, yaitu sebelah yang berlawanan dengan objek. Yang ketujuh, bayangan terletak di antara fokus dan 2F. Bayangan cermin cekung terletak di antara fokus dan 2F kecuali objek diletakkan di dalam jarak fokus. Yang kedelapan, bayangan dihasilkan cermin cekung bersifat virtual, terbalik, dan terletak di depan objek. Yang kedelapan, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung selalu lebih kecil dari objek. Yang kesembilan, jika diletakkan pada titik fokus, maka bayangan yang dihasilkan adalah nyata. Sebaliknya, jika objek diletakkan antara titik fokus dan cermin cekung, maka dihasilkan adalah virtual. Kemudian, sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Yang pertama, bayangan bersifat semu atau maya. Yang kedua, bayangan akan terlihat lebih kecil daripada benda aslinya. Kemudian yang ketiga, bayangan akan terlihat terbalik. Misalnya kita sedang bercermin, maka tangan kanan kita akan terlihat seperti tangan kiri. Kemudian yang keempat, jika benda terletak semakin jauh dari cermin, maka bayangan yang terbentuk akan semakin jelas. Begitu pula sebaliknya, jika benda terletak semakin dekat dengan cermin, maka bayangan benda yang terbentuk akan semakin kabur. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah maya, terbalik, dan diperkecil.